Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, Thumma stawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat, Wa huwa bikulli syai'in alim. Walladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إياكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس bikhuluqin hasanin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan kita, Zat yang telah menciptakan orang-orang sebelum kita agar kita tunduk patuh menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah, Zat yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya diperuntukkan bagi manusia agar kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia luar biasa utusan Allah yang diutus oleh Allah dengan membawa wahyu Allah. Dengan perjuangan Rasulullah kita bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Hanya dengan iman dan takwa itulah mampu mengantarkan manusia mendapatkan derajat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu menjadi umat yang hina, umat yang senantiasa resah. Sesungguhnya kamu adalah umat yang paling tinggi dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Satu syaratnya in kuntum mu'minin, jikalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar iman. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya orang-orang yang dekat dengan Allah, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, mereka tidak pernah ditimpakan kesedihan, tidak pernah ditimpakan ketakutan dalam hidupnya.
Siapa itu orang-orang yang dekat dengan Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan iman dan takwa maka Allah akan menghadirkan keberkahan yang ada di langit dan di bumi. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatum minas sama' wal ard. Seandainya penduduk suatu kaum itu beriman dan bertakwa, sungguh akan kami bukakan keberkahan yang ada di langit dan di bumi. Syaratnya harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hanya dengan iman dan takwa maka Allah akan menghadirkan solusi dari setiap permasalahan kesulitan hidup kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi sekarang ini. Dan Allah akan memberikan rezeki yang tanpa kita sangka. Secara akal tidak mampu, tetapi dengan kehendak dan kekuasaan Allah, semua masalah, semua kesulitan, semua ujian diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah iman dan takwa kepada Allah. Maka mari kita tingkatkan iman dan takwa kita agar Allah senantiasa memberikan solusi dalam hidup kita. Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita. Allah mengangkat derajat kita, ditempatkan di derajat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, betapa banyak nikmat Allah diberikan kepada manusia. Allah menyatakan, katakan Muhammad, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Katakan Muhammad kepada seluruh manusia, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu sekalian nikmat yang sangat luar biasa, tidak terhitung jumlah dan nilainya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau manusia mencoba untuk menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada manusia, sungguh tidak akan sanggup untuk menghitungnya dengan teknologi apapun. Dibandingkan dengan siapapun, nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia sungguh sangat luar biasa. Maka konsekuensinya adalah fasalli li rabbika wanhar. Jikalau Allah sudah memberikan nikmat yang begitu luar biasa, fasalli li rabbika wanhar, maka tunduk patuh sembahlah Allah dengan cara mendirikan salat dan berkorban. Mafhumul mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, jikalau ada manusia yang merasa tidak pernah mendapatkan nikmat Allah, maka tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan sholat, tunduk patuh kepada Allah. Pemahaman terbaliknya, jikalau ada manusia yang merasa tidak pernah mendapatkan nikmat Allah sedikit pun, dia merasa hidupnya selalu susah, hidupnya selalu penuh dengan kesulitan, tidak pernah mendapatkan nikmat dari Allah sedikit pun, dia kecewa kepada Allah, maka tidak ada kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Tapi apa ada manusia yang lepas dari nikmat Allah? Allah menciptakan manusia, diberikan manusia nikmat hidup adalah nikmat yang paling dasar diberikan kepada manusia. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat yang paling dasar yang diberikan Allah kepada manusia adalah nikmat hidup yang kita nikmati saat ini. Tanpa kita minta, tanpa kita pesan, Allah memberikan kita nikmat hidup. Maka tidak ada alasan manusia untuk menolak
berkata tidak pernah mendapatkan nikmat Allah, karena nikmat hidup yang dia laksanakan saat ini adalah nikmat Allah yang paling dasar diberikan kepada manusia. Nikmat kedua yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yang manusia tidak bisa menolaknya, adalah akhrajnakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Dan ingatlah ketika kami keluarkan kamu dari rahim ibu-ibu kamu, la ta'lamuna syai'a, dalam kondisi tidak punya pengetahuan apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Lalu Allah memberikan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida, kami berikan kamu kemampuan mendengar, kemampuan melihat, kemampuan berpikir, kemampuan merasakan sesuatu. Apa tujuan Allah? La'allakum tashkurun, agar kamu menjadi manusia yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberikan oleh Allah, nikmat hidup. Yang kedua adalah nikmat kemampuan melihat, kemampuan berpikir, kemampuan mendengar, merasakan sesuatu dalam hati nurani kita. Maka tidak ada alasan manusia untuk menolak, tidak pernah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang ketiga adalah walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah zat yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya. Diperuntukkan bagi siapa? Diperuntukkan bagi manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, memberikan kemampuan yang begitu luar biasa, Allah tidak tinggal diam. Dia menyediakan bumi dengan segala isinya, diperuntukkan bagi manusia. Silahkan manusia mempergunakannya. Tetapi jika manusia berbuat kerusakan, maka tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak pernah mendapatkan nikmat Allah. Maka benar kata Allah, inna a'tainakal kausar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang begitu luar biasa banyaknya. Maka konsekuensinya adalah fasholli li rabbika wanhar, tunduk patuh beribadah kepada Allah dan berkorbanlah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan salah satu karakter bagi orang-orang yang diberikan kemapanan, diberikan nikmat yang begitu luar biasa banyaknya. Wa in makkannahum fil ardi yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan ketika Allah sudah memberikan kamu kemapanan di dunia, di bumi ini, maka pertama yang harus kamu lakukan adalah yuqimunas shalah, dirikanlah salat. Karena salat adalah salah satu aplikasi kita, refleksi kita kepada Allah sebagai perwujudan tunduk dan patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara lain dengan cara melaksanakan ibadah salat. Dan kebalikan daripada orang-orang yang tidak diberikan kemapanan adalah salah satu ciri orang-orang munafik adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka diperintahkan untuk mendirikan salat, dengan berbagai macam alasan mereka mencoba untuk menunda-nunda waktu salat. Maka benar kata Rasulullah, salah satu ciri orang yang bersyukur kepada Allah adalah musara'atum bil khairat. Mereka senantiasa bergegas dalam melaksanakan kebaikan. Ketika datang perintah Allah, maka mereka bergegas untuk melaksanakan, menyambut dengan gegap gempita. Fastabiqul khairat. Mereka bergegas, berlomba-lomba dalam meraih kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada salah satu hukum usul fiqh yang mengatakan at-tafdilu fil ibadah mamnu. Di dalam ilmu usul fiqh dikatakan at-tafdilu fil ibadah mamnu. Mempersilakan orang lain untuk melaksanakan ibadah sementara kita punya kemampuan untuk melaksanakan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
at-tafdilu fil ibadah mamnu. Ketika kita punya kemampuan untuk bersedekah, sementara kita menyuruh orang lain untuk melakukan peluang itu, maka kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita menjadi pribadi yang senantiasa berlomba-lomba di dalam menerima semua perintah Allah. Karena itu merupakan ciri orang yang diberikan oleh Allah kemapanan hidup di dunia tanpa ada kata apapun, tanpa berpikir panjang. Yang dikatakan adalah sami'na wa ata'na. Bagaimana ketika para sahabat mendapatkan perintah bahwa minuman keras diharamkan yang sebelumnya dihalalkan. Ketika itu turun perintah bahwa khamar dan minuman keras itu dilarang oleh Allah, maka seluruh halaman rumah para sahabat basah oleh minuman keras. Mereka membuang semua minuman yang ada di rumah di halaman-halaman mereka. Artinya apa? Mereka tanpa berpikir panjang, gegap gempita menyambut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah juga menggambarkan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyara min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak sepantasnya orang mukmin laki-laki dan mukminah perempuan yang sudah mengaku beriman kepada Allah, idza qadallahu wa rasuluhu amra, jikalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara, memutuskan suatu hukum, memutuskan suatu keputusan, ayyakuna lahumul khiyara min amri, mereka mencoba untuk memilih dan memilah, berpikir dulu mana hukum Allah yang menguntungkan, mana hukum Allah yang menguntungkan bagi dirinya. Sementara sebagian hukum dibuang jauh-jauh. Tidak sepantasnya jikalau kita sudah mengaku beriman kepada Allah, mukmin laki-laki dan mukminah perempuan, jika Allah sudah memutuskan maka yang keluar dari mulut kita adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami akan mentaati semua perintah Allah. Tidak sepantasnya ayyakuna lahumul khiyara min amrihim, mereka mencoba untuk memilih dan memilah, berpikir dulu. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan Allah menegaskan orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang membuang jauh hukum-hukum Allah. Apa kata Allah? Mereka berada dalam kesesatan yang benar-benar sesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sudah jelas mengatakan, wa man a'radu an dzikri fa inna lahi ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasatani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ketika datang perintah Allah, ketika Allah memberikan kita kemapanan, kita disuruh untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Tapi apa? Ada sebagian di antara kita yang membuang jauh hukum-hukum Allah. Padahal Allah sudah menyatakan konsekuensinya ketika kita membuang jauh hukum-hukum Allah. Fa inna lahu ma'isatan dhanka, kita akan diberikan kesempitan hidup di dunia. Dan nanti ketika di hari kiamat kita dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Mereka berkata kepada lima khasatani a'ma, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta ya Allah? Dulu mata kami sehat, kami bisa melihat. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yaum tunsa. Yang demikian itu disebabkan karena ketika kami berikan kamu nikmat, kami berikan kamu peringatan, kami turunkan seorang nabi, seorang rasul yang membawa wahyu dari kami, kamu sekali berpura-pura melupakan ayat-ayat kami. Wa kadzalikal yaum tunsa, maka pada hari ini, hari kiamat ini, kamu sekalian dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berpikir sekali lagi, hidup kita, semua kemampuan yang diberikan Allah kepada kita, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat yang tidak bisa kita ingkari.
yang mengharuskan kita untuk tunduk dan patuh menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa nastaghfiru min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah sangat tegas menyatakan bagi orang-orang yang tunduk patuh istiqamah dengan keimanannya, Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshirhum bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbeda 180 derajat kondisi kita ketika kita taat tunduk istiqomah kepada Allah. Ketika Allah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, kita istiqomah dengan perintah Allah, dengan keimanan kita, ketakwaan kita, maka kata Allah, Allah akan menurunkan malaikat di sekeliling kita dan semuanya akan mendoakan kita. Kita senantiasa menjadi umat yang optimis, umat yang senantiasa berani menghadapi kehidupan, umat yang optimis menghadapi kehidupan akhirat, umat yang senantiasa bahagia, umat yang senantiasa sejahtera. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah dengan keimanannya, dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga sisa hidup kita, desah nafas kita senantiasa dijaga oleh Allah. Kita diberikan inayah, pertolongan, diberikan hidayah oleh Allah, sehingga kita menjadi manusia yang istiqomah dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Iqamus shalah.